Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Scoopy ya, Scoopy Donat nih. Ini tahun berapa ya? 2019 tadi ya. 2019-an. Nah, ini permasalahannya di engkolnya keras nih. Coba engkol saya kedeng. Oh, deh. Tuh keras sampai ngangkat tuh deh kod. Tuh, ngangkat tuh udah. Nah, ini perkiraan kayaknya ini turun mesin kayaknya. Nah, sekarang kita coba prediksi dulu aja, kita analisa dulu supaya teman-teman lebih menjiwai ini masalahnya kira-kira di mana, karena kita kayak kata informasi dari yang punya motor ya. Setelah kita tanya-tanya apakah pernah sebelumnya ada riwayat kekeringan oli, jadi yang punya motor tidak pernah, katanya nggak pernah sampai kekeringan oli, bahkan untuk proses penggantian olinya rutin ya ngomongnya. Tapi kan kita nggak tahu ya, namanya juga manusia, takutnya lupa atau gimana, dan takutnya juga dipinjam sama orang lain, tiba-tiba mungkin kekeringan oli. Nah, bisa jadi tanpa sepengetahuan daripada pemilik motor ini sendiri. Nah, ini dari sininya juga nih, tuh. Ini bautnya udah nggak ada, nih. Tuh. Bautnya udah nggak ada. Nah, kita dapat sedikit lagi informasi dari yang punya motor nih. Ini bekas yang punya, ini buka-buka di bagian sini, ini dicabut di bagian CVT dan diputar-putar pakai kunci 22 pakai sok, terus pasang lagi di enggol, bisa nyala motornya gitu. Nah, itu ya, masalah seperti itu biasanya ya ada permasalahan di bagian engine bagian tengah gitu. Entah itu di bagian setang, entah juga itu di bagian piston atau di bagian seher. Untuk biasa pada umumnya kalau masalah seperti itu ya di bagian setang seher, ibu, di bagian setang seher lagi. Sorry. Biasa pada umumnya masalah seperti ini ya di bagian piston. Bagian pistonnya gancet, macet gitu ya, akibat kekeringan oli biasanya. Nah, di sini tanpa pembicaraan yang panjang dulu, kita langsung saja kita analisa bareng-bareng kira-kira masalahnya di bagian mana. Dan yang punya motor juga ini tidak menyaksikan proses pembongkarannya, penganalisannya, biar yang punya ini nonton di video kali ini ya, supaya yang punya motor lebih tahu nih masalahnya di bagian mana. Oke, langsung saja kita buka di bagian area CVT dulu ya, untuk menganalisa nih masalahnya di mana. Nanti kita simpulkan nih turun mesin apa enggak. Bautnya juga cuman sedikit, ada berapa biji? 1, 2, 3, 4 biji, ada 4 doang. Nah ya, coba kita ikutin dari instruksi dari yang punya motor dulu. Kita putar-putar di bagian sini, apakah bisa menyala. Nah, di bagian poros engkol di bagian sini. Pakai kunci 22, gerak-gerak, nanti dipasang lagi CVT-nya di engkol lagi. Nah, terus ke belakang ganti. Nah, udah agak ringan, terus putar sampai 360 derajat. Atau 1 kali putaran, bisa jadi lebih, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, macet lagi no. Hah? Nggak gergel ya, kata yang muternya nih, saat diputer ada gergel, jadi ada nyangkutnya gitu. Kalau nggak tahu gergel nyangkut. Nah, masih keras tuh kayak nggak gergel ya. Seperti ada yang mentok gitu. Nah, yang penting kita coba nyalakan dulu, yang penting menyala nih. Ini udah poros enggol, udah ada gerak, pasang lagi CVT-nya. Cuman bautnya satu aja yang tengah yang dipasang.
Nanti kita bertahap nih pengecekannya. Kira-kira berhentinya di mana, kita perkecil. Nanti berhentinya di mana masalahnya. Kontak coba. Dis engkol bengkol. Sabel yang dikentak. Masih tetap nggak bisa. Udah, kita coba buka di bagian CVT lagi, buka lagi, coba. Masih keras ya. Coba dibuka coba pasang lagi. Kita putar dari area magnet. Pasang satu aja. Ya, kita buka di bagian sini magnet. Kita putar dari sini aja nih. Tapi kalau ngelihat dari belakangnya di bagian sini, ini seperti ada yang rembes-rembes gitu ya, bocor loh. Hitam. Nah, untuk informasi motor Supra X125 dan Honda Beat yang kemarin kita bongkar, itu belum proses perakitan ya. Nanti insya Allah untuk perakitan kita videokan lagi, karena lagi proses pencucian. Kita bersihkan sampai bersih. Nanti untuk pemasangan, alan bina bisa potong, tidak masih 10. Ini nggak kuat kalau diputar dari sini, ini fiber, sedangkan mesinnya keras diputarnya. Sebenarnya bisa aja nih kita bongkar set langsung bongkar di bagian mesin. Nuh, keras di sini juga tuh. Kita bongkar di bagian mesin, nanti bisa ketahuan masalah di bagian mana. Tapi kita bertahap aja pengecekannya biar teman-teman lebih paham dan lebih menjiwai ini masalahnya di mana kira-kira ya. Kalau saya sih yakin ini masalah di bagian apa? Bukan di bagian setang gitu, di bagian boring, antara boring ke belakang dari penggerak poros engkol ke depan gitu. Terus laut. Nah, keras. Coba salah. Sudah. Guys, Potong. ini kasih keras. Coba buka di bagian ini magnet. Buka, takut ada yang mentok ke bagian magnet. Kunci 17. Nah, buka pakai kleker. Ini sering namatin. Itu masalah. Nah, kita buka nih, kita lihat nih. Buka di bagian magnet. Nah, iya mana nggak jebirnya, iya nak, masuk kunci nak, hiji nak. Nah, itu. Kunci 22. Nah, ini magnet udah terlepas. Kita lihat dari fisik magnet ini nggak ada yang mentok sama sekali. Coba diengkol, masih keras tuh. Nah, masih keras bro. Nah, setelah kayak gini, nih, coba kita, ini udah jelas nggak ada yang mentok di bagian sini. Ini kita pasang magnet dulu, pasang lagi keng. Kalau yang nonton ini ngelihatnya ribet, bongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, amat. Kita yang bongkar, kita yang pasang, jangan sewot gitu. Tonton aja. Kalau mau nonton, kalau mau enggak, ya udah, gitu. Skip. Sekarang buka lagi di bagian area CVT. Ini kita pasang magnet dulu, pasang lagi. Coba diengkol, masih keras tuh. Nah, setelah kayak gini, ini udah jelas nggak ada yang mentok di bagian sini. Ini kita pasang magnet dulu, pasang lagi. Ini kita yang bongkar, kita yang pasang, jangan sewot gitu. Tonton aja. Kalau mau nonton, kalau mau enggak, ya udah, gitu. Skip. Sekarang buka lagi di bagian area CVT.
Karena menurut saya penganalisaan ini lebih penting, ya. Kan kita di sini memberikan tutorial. Kalau memberikan tutorial itu harus jelas, bertahap dari bawah sampai permasalahannya ketemu. Dari masalahnya global sampai memperkecil, gitu. Supaya teman-teman lebih menjiwai, lebih paham lagi nih kira-kira masalahnya dari mana, gitu ya. Nih, sekarang kita buka di bagian sini, buka. Takutnya ada yang mengganjal di bagian area lumah roller, gitu, ya. Wow, ada super. Ini torsi pengencangannya terlalu kencang. Ini menggunakan impact yang 350 Nm aja udah nggak kuat, kenceng. Nah, oke. Nah, masih baru-baru semuanya. Nah, sekarang coba diputar dari magnet, masih macet apa enggak nih? Putar dari magnet. Nah, ini fungsinya kita pasang magnet lagi untuk menggerakkan di bagian poros engkol, karena dilepas di bagian sana gitu. Masih keras. Masih. Nah, ini masih keras. Nah, ini di sini kita simpulkan sudah kita perkecil nih. Di bagian magnet ini dilepas udah, di engkol dari sana masih keras. Nah, di bagian RCPT di bagian sini ini dilepas, diputar di bagian area magnet masih keras. Nah, ini berarti masalahnya bukan di bagian area CPT dan bukan di bagian area magnet gitu. Ya, karena pusat penggerakan di bagian poros engkol ya ini poros engkol nih. Kalau misalkan ada yang nyangkut di bagian sini, otomatis di engkol juga keras. Kalau ada yang nyangkut di bagian magnet, di engkol juga keras. Ya, gitu. Nah, sekarang kita lepas nih di bagian area CPT, lebih tepatnya di bagian fluid primer rumah roller dilepas, di bagian magnet dilepas, di engkol diputar juga masih keras. Nah, berarti masalahnya bukan di bagian area CPT dan di bagian area magnet. Nah, terus lantas masalahnya di mana? Nah, ini nggak ada lagi. Feeling saya menunjukkan di awal video, yaitu di bagian mesin. Ya, di bagian mesin, di bagian bisa jadi di bagian setang, bengkok atau gimana, mentok, bisa jadi. Bisa juga di bagian bearing kruk as, tapi kemungkinan besar di bagian kruk as itu tidak ya. Bisa jadi juga di bagian pistonnya macet dan di bagian boring, dan bisa jadi di bagian rantai keteng ada yang mengganjal atau gimana. Bisa jadi juga di bagian noken as ada yang mengganjal. Bisa jadi di bagian klepnya bentrok dengan piston, bisa jadi patah klep, bisa jadi. Nah, ya. Nah, sekarang untuk memprediksi mesin yang bagian depan nggak ada cara lagi selain turun mesin gitu, ya. Bongkar mesinnya, baru nanti kelihatan inti masalahnya di bagian mana gitu, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu olinya. Coba buka oli, kuras olinya. Nih, kita lihat olinya. Kita lihat dari segi fisik olinya. Ini pakai kunci 12. Nah, olinya masih baru tuh, ya. Dari segi oli ini sudah pasti udah pernah diganti. Kalau bening kayak gini tuh, bening kayak gini, ini menunjukkan bahwa setelah ganti oli belum pernah ada aktivitas pergerakan di bagian mesin, karena olinya masih baru bro. No, ya, belum ada aktivitas pergerakan atau mesin bisa menyala setelah ganti oli ini. Ya, berarti ini menunjukkan mungkin kekeringan oli, habis oli, walaupun yang punya motor tidak merasa bahwa sendirinya pernah kehabisan oli, mungkin bisa jadi yang pinjem gitu ya, kehabisan oli, terus digantilah oli setelah mesin macet, diganti oli. Nah, mungkin asumsi dia setelah diganti oli mesinnya bisa nyala lagi. Jangan harap ya, kalau misalkan sampai macet parah di bagian piston, di bagian seher, jangan ada asumsi bahwa setelah dikasih oli bisa menyala lagi. Walaupun bisa menyala, tidak akan normal, pasti akan timbul suara berisik mesinnya, dan juga pasti keluar berasap gitu.
Walaupun tidak berasap, minimal dia akan timbul berisik. Oke. Nah, oke. Langsung saja kita eksekusi, kita bongkar nih. Ya, kita bongkar. Bongkar aja langsung mesinnya. Bongkar aja mesinnya nih. Ya. Dan ada yang komen, jangan kebanyakan ceramah, langsung aja ke inti-intinya. Kembali lagi ke saya pribadi, ini channel-channel saya yang bikin video-video saya gitu ya. Udah bikin tutorial aja, berbagi, mengasih ilmu, harusnya berterima kasih gitu ya. Jangan ngomong macam-macam, tonton gitu. Kalau mau nonton ya mangga, kalau enggak ya skip. Terserah saya mau bikin durasi video 2 jam, 3 jam, terserah saya. Mau 15 menit, 10 menit juga terserah saya. Karena saya yang bikin video. Di sini saya yang menghandle. Jangan ngatur-ngatur gitu. Gimana nyamannya kita ya kita lakuin. Kita buka, pokoknya insya Allah videonya nggak kita skip bodo amat. Yang ngomong durasinya terlalu banyak sebodoh gitu, karena di sini kita tutorial berbagi ilmu dari yang belum paham supaya bisa paham gitu, supaya bisa mengerti. Nah, bukannya menjombongkan ilmu, tapi kita berbagi ya. Terserah pandangan orang mau ngomong apa gitu. Terserah, yang penting di sini kita memberikan tutorial lillahi ta'ala gitu ya, tanpa ada tujuan tertentu gitu. Nah, andaikan malam yang sepi dapat bicara, aku ini takkan kesepian. Cek yang ya, dia ya. Ya. Nah, bara ya notan ya. Wih, siap. Coba tah sobekin notana. Nah. Kabaca tulisan nak. Kon, berapa? 29, taruh kan 10.000 kon. Hah? Konyol. Iya, ayah kita pikir nama tenang boy. Kita geus paeh jasa sih nya. Iya, duaan salah jasa. Iya, bukan. Jadi ceria kembali. Sini. BKB ini. Kanan ya. Oh, siap. Oke. Konsekuensi dia, kamera ya.
kayak cokali lah ya. Set. Nah, fokus kan. Nah, bongkar di sud. Udah fokus. Ku yakin kau Terus enggak ngompol nggak ada kembang ya. Mau ke pempas enggak? Mereka ke pempas tuh. pempes. Tapi kan Dan tadi mana yang nongkrong kita ngompol. tadi putusut ngalan kabelnya jadi oke dan posisi pen meyakinkan diri Ya, turun mesinnya. ya. Konektor di bagian bawah biasanya di bagian situ itu terkena kotoran, jadi dilepasnya agak susah biasanya, keras. Keras. Saya itu ada lagu yang Tutupan nggak? Laku mana? karat, pada pegak. Dia nangis karat yang goreng buah. Ayah dia. Jangan sampai kosong kayak.
Mana ya? Maju. Laginya tuh nanti. Mana? Ini 10. Tunggu. Sama kayak iya, Pak. Dia panjang itu kan. Nah ya nih teman-teman nih, tuh. Ini dari area sini, ini oli dari mana nih sampai kotor kayak gini nih, semprot. Nah, hebat itu kalau. Nah ya tuh. Entah ini dari tutup oli dari sini, keluarnya entah dari mana. Oke, lanjut kita bongkar nih. Ini PMC 10. Ini juga nih. Ini nanti jangan lupa pasang lagi. Ini kapannya? Mana? Ini jalan. Macet, guys. Dipukul pakai palu karet. Ini kenceng banget. Nah, ini dalamnya hitam.
hitam tuh. Ini entah pakai oli apa nih, sebelumnya biasanya tuh, karena ini tebel no hitamnya no. Ini yang punya motor nih, sebelumnya pakai oli apa, harus ganti merek oli nih, karena ini jelek nih tuh, jadi berkerak kayak gini tuh, kayak lumpur. Kunci 8. Kunci 12. Kencang. Yang ini terlalu kencang, 1. Kena lagi. 2 yang kencang. Nah. Ini untuk ringnya jangan khawatir, semuanya sama kalau untuk jenis motor ini. Oke. Kuyakinkan diri. Ini kira-kira berujung belah mesin apa enggak nih? Kita lihat nanti, kita prediksi. Nah, cabut. Nah, ini saat posisi overlap, coba kita putar di putar lagi apa di bagian noken as yang bermasalah. Kalau di bagian noken as yang bermasalah, otomatis ini tidak bisa berputar 360 derajat. Nah, di bagian sini, bagian noken as. Lagi nah, bisa muter. Nah, untuk di bagian noken ini bisa berputar 360 derajat, berarti masalahnya bukan di bagian noken as, bukan di bagian area head gitu ya. Lancar ya. Kayak dekompresi, dibulak-balik melancar gitu. Nah, ini ada dekompresi. Kalau seset kayak gini, dekompresinya berarti sedang berfungsi gitu. Nah, kalau digerak-gerak kayak gini, nah ringan, jadi dekompresinya berfungsi gitu. Nah, oke. Sekarang kita buka nih bagian silinder, bagian seher. Kira-kira masalahnya di bagian sini. Ini menurut feeling saya ini masalah di bagian sini. Nih, feeling saya di bagian sini. Kalau pernah ada riwayat kekeringan oli, pasti di bagian bloknya ini baret, bahkan di bagian pistonnya bisa jadi macet gitu. Ini keras nih, dibukanya juga. Nah, diputer tuh, kencang banget diputernya. Yang punya biar tahu nih, kita perkecil masalahnya. Nah, terus kita lihat bareng-bareng dari sini. Nah, ya udah. Pistonnya coba dilumasin TWD.
Coba pantek ini Pak, palu pakai iya, Pak. Pakai palu karet. Terus. Nah, tuh. Nah, ini menang ngabarin WD ya mah. Ini gitu. Pistonnya sama. Tuh. Ntar kita lihat nih bareng-bareng. Terus Nah. Oh, dah kau api jalan kita. You know, berkut dah. Nih, kita lihat dari boringnya. Tapi untuk di bagian boring, untuk di bagian sini, nanti kita bersihkan lah. Ini kira-kira penyebabnya bekas kekeringan oli atau gimana nih? Tapi ini kayak ada lem-lemnya kayak gini tuh. Tuh, ya, ada ya lem-lemnya. Coba lekup. Oli aja. Apa akibat bekas oli palsu? Bisa jadi nih. dia mau mortar di mana, Bang? No. Tapi kalau dilihat dari boringannya, ini nggak ada yang ngeplek, dan juga nggak ada baret-baret. Tapi kok macet gitu. Noh. Dan di sini juga ada kayak lem-lem kayak gini nih tuh. Tidak fokus. Tuh. Tuh, ya. Jadi kayak mengandung ada lemnya. No. No. Di bagian boring masih bagus tuh, nggak ada goresan-goresan, nggak ada baret-baret, ya. Nah, di bagian boring bagus, boring aman. Nah, tapi kok ini bisa macet, no. Kayak ada ya. Di bagian setang juga macet. Coba kayak nggak kan puternya. Terus tuh setangnya juga macet. Up. Nah, gitu. No, ya, no. Aneh, no. Nah. Tuh. Tuh. Oli KW ini ya. Ya. Ini macet nih, tuh. No. Nah, bagian piston juga harusnya gerak. Tuh, harus gerak. Nah, harus gerak kayak gini nih. Tapi ini keras. Tuh. Ini juga dapat ngasih WD. Terus di bagian ringnya ini gancet. Tuh. Ringnya macet. No, ringnya nggak bergerak. Tuh, ringnya nggak bergerak tuh. Lengket. Tuh, lengket tuh. Kayak dikasih lem. Tuh. Ya. Ini mah dengan berat hati, mau nggak mau harus dibelah, ya. Mau nggak mau harus dibelah. Tuh. Ya, ini lengket di bagian setangnya. Nih. Ini kita juga belum tahu pasti ini apa, bisa jadi penyebabnya oli KW, KW-nya KW parah. Ya. Bisa juga ada yang ngejailin. Bisa jadi, tidak menutup kemungkinan. Ya. Takutnya dikasih benda apa ke bagian mesin, dikasih lem atau gimana gitu. Ya. Coba kita buka aja nih, kita lihat. Belah bekeng, belah. Ya. Oh iya mah, kumaha jing tuh. Nah ya, untuk tingkatan oli juga ada tingkat-tingkatannya ya, ada yang KW parah, ada yang super, ya, ada yang ori. Kalau yang super itu di bawah ori, harganya juga di bawah ori, itu masih aman-aman aja digunakan. Ya, tapi kalau di bawah yang super, bawahnya lagi itu oli yang bener-bener KW gitu, tidak boleh digunakan. Coba buka.
Oh iya, dari oli ini teman-teman harus hati-hati pemilihan oli ya. Mas 10 teh kami. Kunci L5. Jadi terasa terhempasnya aku yang ini. Nah iya kaguknya kayak 10. Buka eksekusi. Eksekusi mati. Sabu. Itu udah dieksekusi belum itu? Iya dah. Itu masih ada. Nah. Buka. Untuk baut crankcase ini pakai kunci 10 semuanya. Oh itu pedak ya. Non jadi itu udah deh. Ya. Tinggal ada odong kan. Tanya ya kayak doang nama gara-gara oli dong nah ya. Antara dua sih, hiji oli, kedua kersu ujon bayang main aja hilang. Kira-kira perkiraan iPhone sama oli ya bisa jadi. iPhone. iPhone. Rem iPhone kan. Tuh nah seherna ge loba lemon tuh. Semacam kumanya dibilang lem kumanya itu bisa mastikan sih tanya lem lain. Pokoknya dari bentuknya eta siga lem gitu. Modelnya tuh lengket tuh lengket. Bisa tina oli kayak bisa oli na kualitasna goreng. Mengandung kayak lem gitu jadi lengket. Tuh kadia segala tuh. Tutung gitu. Padahal motornya lain motor kolot-kolot amat gitu. Iya tuh motor. Dan pira sih keluaran pira? 19. 19. Akhirnya mau bodak kan? Set. Oh, dina standar 2 paling macet eta. Standar 2 biasa nu macet eta. Ya, pantek dipakai palu karet. Nah, nah. Tilap kan? Oh ya boleh tuh.
Kejak. Kabar ada dikotok. Asna. Bro. Terasa terhempasnya. Biasa sih mudah gitu. Tapi standar 2. Nah, standar 2 ringan. Pet ya. Lem. Kalem boy. Wait mga. Buka. Neng ke buka ya. Ah. Ini biasanya harusnya ringan mukanya karena pada dasarnya yang kenceng itu bearing yang sebelah sini, yang sebelah non. Ulah ke Mas. Coba as lagi Mas. Salat. Tadi geser. Nah, ini apa nih tuh teman-teman tuh? Nih kita zoom. Ini apa nih tuh? Ini olinya. Coba kami ya. Angin kon. Tuh. Banyak. Tiup si boy. Ditiup pa eh. Tuh. Nah, ini kayak apa nih tuh? Iya. Tuh. Cutter. Ini mah doang lem ya. Keren. Ya. Kumpul. Ini kayak lem nih. Iya. Bahan kau dia. Bisa jadinya. Tuh pada macet di bagian sini. Coba buka terus nih kayak Dip. Oh, ini mah bukan kayak apa ya nih tuh di dalamnya juga banyak nih. Tuh. Kayak aspal gitu. Kontak mah diburi kon. Tuh. Banyak di sini tuh. Ini pantas macet. Jadi si model yang kayak gini nih nggak tahu apa, silahkan nilai aja sendiri. Nah, untuk pukul di bagian sini nih tuh. Ini dikasih murnya pasang, buka lagi. Nah, bertujuan supaya tidak jeber ke bagian beratnya gitu. Kita keteng. Nah, Ngotot deh. tuh kan ngaceng be seherna. Nah, iya ngaceng be, iya seherna iya. Dusun ya ngaceng be seherna. Oke, Mas. Tuh, ya. Nah, jadi di sini nih ya. Tuh. Mana ya? Kita korek. Nah. Nih kita ambil ini contohnya nih. Apa ini nih? Keras banget. Mas Ke, cekeli Mas. Iki kumpulaken. Kira-kira bahan dari apa ini? Nih. Ini kira-kira apa Mas? Nih. Keras banget. Ini numpuk loh banyak tuh di dalam. Kayak gulali. Nih Mas nih, kumpulin nih. 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 Udah banyak di dalam. Tuh, bearingnya juga keras, nggak gerak. Tuh, bearing kanan kiri nggak gerak. Ininya juga nggak gerak. Tuh, di bagian big end. Nah, ini juga di bagian pistonnya tuh, sama nggak gerak.
tidaknya keras. Oke. Ini juga sama. Pokoknya setiap lubang-lubangnya. Coba Mas, mana tadi? Tuh. Ini teman-teman bisa nilai sendiri. Ini kira-kira apa nih? Tuh. Tuh. Masa oli kayak gini? Tuh. Ini di dalam masih banyak, ini di bagian dalam setang, di bagian konrod. Dan di bagian sini nih menutupi semua lubang sirkulasi oli. Nah, di sini nanti ada gas sentrifugal. Nih ya, putaran oli, nanti oli masuk ke bagian bigen dan melumasi ke bagian setang di sini. Sedangkan yang masuk nih kayak gini, menyumbat ke bagian lubang-lubangnya semua. Nih, semuanya menyumbat ke setiap lubang. Lubang sirkulasi oli. Nih ke bagian sini juga. Ini pastinya. Tuh. Tuh. Tuh pastinya. Coba Keng, saringan olina dulu Keng. Tuh banyak. Tuh. Tuh. Masih oke, Mas. Nah, di bagian pompa olinya juga nih, teman-teman tuh. Nih, semuanya harus dibongkar. Nih, ini gear pompa oli. Oh. Ini nggak gerak. Tuh. Nggak gerak. Tuh. Tuh, nggak gerak. Jadi pompa olinya juga harus dibongkar, dibuka. Ini kalau misalkan ini akibat oli palsu, ini anjing banget nih yang oplos oli-oli palsu kayak gini. Kalau misalkan dari oli palsu, mudah-mudahan nggak berkah umurnya gitu. Ya, nggak berkah hidupnya gitu. Biarin. Karena ini samanya penjahat ini mah. Kalau iya dari oli palsu. Kalau ada yang ngejailin, nah itu mah tinggal introspeksi diri aja kepada yang punya motor. Apakah yang punya motor punya permasalahan dengan orang lain, masalah perindividuan, masalah pribadi. Lu tinggal introspeksi diri aja, dirasa-rasa. Kalau misalnya ada masalah dengan orang lain, nah bisa jadi ini dijailin gitu. Kalau misalkan nggak ada masalah sama orang lain, misalkan nih nggak punya perasaan apa-apa, nggak punya kecurigaan, nggak punya masalah dengan orang lain, nah kemungkinan ini oli palsu. Tapi kalau punya masalah, bisa jadi ada yang ngejailin gitu. Mungkin macet. Cabut teman Keng, pakai tang. Asna. Nah. Buka pompa oli nak, pakai 10. Mas. Jadi rata. Coba lemon jerona. Nih semuanya harus dibersihin karena di bagian gigi bintang pompa olinya, di bagian gigi bintang pompa olinya ini nggak bergerak. Coba mana ininya? Nih kita coba masukin nih. Tuh nggak bergerak. No, nggak bergerak. Aturan gigi bintangnya yang bergerak, malah ini mah ininya no. No, pennya yang bergerak. Tuh, tuh, nggak bisa gerak. Ini harus dibersihin semuanya.
semuanya harus bergerak lagi. Dari mulai pompa oli, dari mulai setang, semuanya harus dibersihkan. Nih. Nah ya teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Nanti kita tutorialkan untuk proses pemasangannya, insya Allah. Kalau nggak ada halangan nih, teman-teman bisa nilai sendiri. Ini di bagian dalam mesin banyak yang kayak ginian. Ya, ini pantesan yang punya motor angkuh ya. Ngomongnya nggak pernah kekeringan oli, tapi kok bisa macet kayak gini. Nah setelah dibuka, setelah dibongkar, ini dalamannya ada yang kayak ginian tuh. Ini banyak tuh di dalam krukas di bagian ini tuh, menyumbat ke setiap sirkulasi oli, ke setiap yang bergerak, mau di bagian bearing krukas, mau di bagian setang, mau di bagian piston, di bagian ini juga nih tuh. Ini tidak bergerak karena terindikasi benda seperti ini nih di bagian dalam mesin. Tuh banyak. Ini teman-teman silahkan simpulkan di kolom komentar supaya di sini kita dapat pencerahan kira-kira ini akibat apa. Apakah dari oli palsu dan sebagainya, silahkan tinggalkan komentar kan. Komentarnya dimohon silahkan untuk berkomentar ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa dalam mobil? Nggak tahu. Ada.